Kita coba alat kita, device kita, akhirnya oh ini berjalan nih. Nah akhirnya dari situ kita berani untuk komersil ya. Dan tidak lama kayak sepertinya Bu Anggi langsung punya klien nih waktu itu. Iya. Jadi saya memang fokus di teknologi produk. Bu Anggi memang yang dapat market dahulu. Kemudian beliau juga mendevelop sistem internalnya Transrek. Jadi internalnya juga didevelop sama Bu Anggi ya. Karena kebetulan beliau juga expertise di teknologi karena backgroundnya IT juga ya. Gitu. Oke. Tadi Pak Pujut sempat mention ada kita itu di Transrek itu di sektor pertambangan, transportasi, logistik, lalu apa lagi? Logistik, finansial. Oh iya, finansial. Kemudian port and marine. Oke. Dan public services juga ada, Mbak. Apa rencana utama tim teknologi Transrek untuk tahun 2025 dalam mengembangkan solusi AI dan IoT yang lebih maju seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya AI? Oke, jadi kita fokusnya ya, fokus kita ke 2025. Berarti ini saya spill sedikit tentang produknya ya. Jadi awal tahun, jadi kami akan highlight produk baru kita itu Marine Solution atau teknologi di dunia marine. Nah ini kalau sebelumnya ini kita sering trackingnya itu kendaraan yang di darat ya. Nah sekarang kita akan masuk ke transportasi yang ada di laut. Makanya marine ya. Dan di marine ini kita mulai start untuk monitoring kapal tentunya. Tidak hanya lokasi tapi termasuk engine-nya, mesinnya, kemudian monitoring fuel consumption-nya, termasuk komunikasi dengan satelit karena kan kalau di laut otomatis tidak ada sinyal ya. Bukan seluler ya. Tidak ada sinyal seluler. Kalau sebelumnya kan di darat kan sinyal seluler di mana-mana gitu ya. Di laut tidak ada. Nah, ini kita kembangkan teknologi yang namanya hybrid ya. Jadi kita bisa connect ke seluler dan bisa otomatis nanti switch ke satelit gitu. Nah, kemudian Marine Solution ini juga cukup luas, Bu. Cukup luas. Selain nanti kita akan develop monitoring di kapalnya, nanti itu kita juga bisa develop terkait planningnya. Jadi planning kapal ini mau kemana gitu ya. Rute kapal, kalau rute di darat sudah biasa ya, pakai navigasi darat. Nah ini kita ada kebutuhan untuk navigasi tapi di laut gitu ya. Jadi kita bisa estimasi sampai ke sana itu kapan gitu. Termasuk itu sudah memperhitungkan karena kita harus terintegrasi juga dengan prediksi cuaca ya. Prediksi cuaca di laut termasuk gelombang laut, arusnya seperti apa. Nah, itu kita monitoring juga di situ. Nah, itu yang terkait marine teknologi. Nah, yang kedua itu terkait green teknologi. Green teknologi. Ya. Green teknologi ini sebetulnya kami sudah mulai develop tahun lalu 2024 ya. Tapi di 2025 ini tetap akan terus ada pengembangan karena sekarang concernnya setiap industri itu kan sustainability gitu ya. Nah, jadi kita dukung juga dengan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, di sini nanti kita juga akan ada fuel monitoring beserta distribusi dari fuel tersebut gitu ya. Nanti dari penggunaan fuel dan lain sebagainya itu kita bisa konversi, bisa kita hitung lah ya menjadi karbon emisinya seperti apa. Tadi kan di darat sudah nih Pak Pujut, terus di laut sekarang sedang OTW lah ibaratnya gitu ya. Berarti nanti akan ke udara juga nih Pak Pujut? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Jadi darat, laut, dan udara gitu ya. Karena ada customer kami juga yang sempat mention begitu ya. Kami ingin tracking itu end to end. Gitu. Karena dia cross border beda negara gitu. Jadi dia ingin ketika barangnya ada di pesawat gitu juga bisa di-track juga di pesawatnya. Gitu. Nah, nanti sebenarnya sudah ada beberapa tools juga sih yang kita pelajari juga nanti untuk bisa saling terintegrasi. Gitu. Jadi ada possibility. Ada possibility ya. Oke, luar biasa. Bagaimana Transrek telah berevolusi menjadi pemimpin sebagai perusahaan teknologi software as a service untuk manajemen armada, peningkatan keselamatan dan efisiensi operasional, Pak?
Kita tentu kita berevolusi sebagai market leader ya di SAS manajemen armada ini. Tentu karena inovasi kami gitu ya. Inovasi kami yang inovasi dan teknologi yang keberlanjutan tadi. Jadi karena kita punya resource di situ dan kita harus build produk yang sesuai dengan market. Jadi kita harus ngikutin trennya market itu seperti apa juga. Betul. Jadi kebutuhan industri seperti apa. Nah itu yang mendorong kita untuk berevolusi dan menjadi market leader di industri ini. Oke. Barangkali Bapak juga bisa ceritakan ya tentang tim teknologi Transtrek. Berapa jumlah total tim teknologi dan seberapa penting peran tim teknologi atau tim research and development yang berbasis di Indonesia dalam mendorong inovasi. Jadi kalau untuk tim teknologi, kami ini punya internal tim itu kurang lebih di 80 sampai 90 orang. Itu internal tim. Yang di dalamnya itu kita sudah ada tim yang fokus untuk research, ada yang fokus untuk teknologi engineering dan development. Kemudian ya di dalamnya ada bisnis analis, sistem analis, kemudian ada tim hardware engineering, software engineering, product development. Kita sudah cukup lengkap di tim internal. Dan selain itu kita juga mempunyai internship program. Nah, internship program itu yang memang untuk yang di tim IT itu kita sudah dari beberapa universitas yang ada di Indonesia dan dari luar negeri juga. Jadi ada beberapa kampus luar yang ingin internship di Transtrek. Ya. Jadi ingin dari mereka juga kita tahu teknologi di negaranya seperti apa begitu ya. Kemudian kita bisa benchmark di Indonesia seperti apa. Nah, selain itu kita juga punya partnership dengan universitas dan lembaga riset di eksternal ya. Nah, karena kita ini inovasi dan teknologi, tentu ketika kita berbarengan dengan para akademisi dari kampus, dari universitas itu pengembangan produk kita akan lebih komprehensif lagi gitu ya. Dan kami itu bekerja sama dengan kampus atau universitas untuk riset teknologi yang terbaru gitu ya. Karena mereka sangat expert lah gitu ya. Nah, kalau kita total itu lebih dari 100 engineer dan researcher itu sebenarnya lebih dari itu. Jadi silakan itu di yang ada di Indonesia ya dan beberapa internship yang ada di luar. Dan kami juga punya research center, tim IT kami itu punya research center itu di Indonesia dan di Australia. Nah, yang di Indonesia itu ada di Jakarta, ada 2 lokasi kan. Di Bandung ada 2 lokasi. Kemudian di Australia ada di kota Melbourne. Dan juga ada di Surabaya. Nah, di Surabaya ini kita akan start tahun ini. Nah, kita sudah onboarding engineer di sana juga. Gitu. Iya. Jadi selain di dalam negeri juga di luar negeri ya menjalin kerjasama Pak Pujit ya? Betul. Luar biasa ya. Oke, bagaimana solusi AI dan IoT Transtrek membantu meningkatkan efisiensi armada, mengurangi konsumsi bahan bakar dan menurunkan emisi karbon tuh yang sempat ramai kemarin kan ada emisi gitu. Iya. Jadi sederhananya kami itu mengimplementasikan perangkat IoT. Ya sekarang sudah sangat umum ya perangkat IoT. Bagaimana semua perangkat itu sekarang bagaimana terkoneksi ke internet kan itu ya trennya. Nah, kami juga mengimplementasikan alat IoT itu untuk kita kirimkan datanya ke internet. Secara sederhananya juga sama, dari alat kita kirim ke internet. Kemudian data yang sudah ada di internet ini semakin lama akan semakin banyak. Betul. Nah, ini akan jadi big data bagi kami. Nah, itu nanti data yang akan kita olah menjadi data analitik, kemudian ya untuk
belajarnya sistem AI kita. Nah, mungkin kalau dilihat di screen itu kita ada analisis big data gitu ya, kemudian nanti datanya sebagai input di AI dan machine learning. Nah, itu akan menjadi salah satu fiturnya di platformnya Transtrack, dan kemudian kami juga menyediakan API Gateway. Nah, karena selain AI dan IoT tadi yang kita mention, sebetulnya kami juga cukup kuat itu di integrasi. Karena customer-customer kita juga sudah mulai banyak yang sebetulnya minta untuk sistem kita itu terintegrasi dengan sistemnya mereka gitu ya. Nah, ini kita berikan akses juga gitu. Oke, barangkali Pak Pujut ya ada yang belum paham gitu ya mengenai ya. API Gateway. Itu API Gateway itu apa tuh Pak Jadi Pujut? API Gateway itu misalnya kita punya data begitu ya. Kita kan tadi punya data big data itu. Nah, kemudian API Gateway itu ketika customer sudah punya sistem sendiri. Nah, API Gateway itu salah satu istilahnya metode ya untuk bisa terkoneksi dengan datanya kita gitu. Kalau singkatannya Application Programming Interface. Nah, itu ya salah satu cara lah ya untuk saling bisa komunikasi data. Begitu. Nah, mungkin untuk tadi pertanyaan berikutnya kan terkait implementasi di apa? Tadi pertanyaannya kan terkait implementasi di pengurangan konsumsi bahan bakar. Nah, emisi kalau di konsumsi bahan bakar nanti kita sebetulnya punya beberapa sensor untuk monitoring fuel. Nah, jadi kita bisa monitoring ada berapa banyak volume dari bahan bakarnya begitu ya. Kemudian berapa konsumsinya. Nah, dari situ kita punya sensor. Nah, sensor itu yang nanti akan terkoneksi ke perangkat IoT-nya Transtrack. Nah, dari perangkat IoT ya tadi sama sistemnya kita kirim ke server, kemudian kita lakukan perhitungan. Setelah kita dapat data sensor, kita bisa hitung emisi karbonnya, karena dari kementerian kan sudah ada faktor emisinya. Ya, sebetulnya kita bisa melakukan perhitungan dari situ. Bisakah Pak Pujut memberikan contoh hasil nyata dari penerapan solusi Transtrack dalam mendukung keberlanjutan di industri tertentu, seperti di industri pertambangan misalnya, atau yang lainnya lah? Mungkin salah satu use case ya di pertambangan, kita sudah mengimplementasikan teknologi driver management system, atau salah satu fiturnya itu ada driver fatigue detection. Jadi sistemnya Transtrack bisa mendeteksi kelelahan dari driver gitu ya. Karena di mining ini industri yang sangat ketat terkait safety. Jadi harus benar-benar aman dan mereka targetnya ya zero accident gitu ya. Nah, salah satu untuk mendukung keselamatan ini, nah kami implementasikan yang namanya driver management system. Salah satu fiturnya untuk mendeteksi kelelahan. Misalkan dia ngantuk gitu ya, bahkan merokok, main handphone, itu terekam semua, ke-record. Nah, nanti pelanggaran-pelanggaran itu tercatat. Dan itu sudah include dengan, termasuk juga dengan face recognition. Jadi langsung kita bisa tahu ini drivernya namanya siapa gitu ya. Nah, jadi secara reporting sistem sudah bisa mengatur secara reportingnya juga. Dan juga mengimplementasikan fleet management system. Nah, di sana biasanya ingin mengetahui kan kendaraannya ini sudah beroperasi berapa lama, mana kendaraan yang banyak idle, banyak berhenti. Nah, itu datanya bisa kita peroleh. Kemudian vehicle maintenance, yaitu untuk servis kendaraan. Jadi kapan waktunya harus ganti oli seperti itu. Nah, itu sudah ada sistemnya. Dan ini kita kembangkan juga predictive system. Nah, itu contoh yang di pertambangan. Mungkin ada contoh lain berikutnya itu di logistik dan transportasi ya. Nah, ada use case di logistik dan transportasi ya, fleet management untuk monitoring posisi kendaraan. Kalau biasanya kita order di e-commerce gitu, biasanya kan kita lacak paketnya ada di mana gitu ya. Nah, itu kan ada gambar truknya posisinya di sini gitu. Nah, itu salah satunya integrasi dengan teknologinya kami itu. Nah, kemudian kita juga punya cargo tracker dan e-seal, ini dipakai untuk kontainer. Ya, salah satunya diimplementasikan untuk pengiriman barang yang sudah lewat bea cukai gitu ya.
karena kan harus disegel. Kalau sebelumnya segelnya menggunakan kertas, sekarang pakai alat gitu ya. Ketika diputus, dibuka di mana itu terlihat semua, ketahuan gitu. Kemudian yang sering kita kerjakan juga yaitu push data services dan sistem integrasi. Nah, sebetulnya ini menariknya di transportasi publik itu pemerintah itu sudah mewajibkan untuk setiap kendaraan publik itu ada yang namanya event data recorder. Event data recorder itu seperti black box lah kalau di pesawat gitu ya. Ya, jadi aktivitas kendaraan itu direkam gitu. Kecepatannya berapa, apakah sempat ngerem mendadak, gasnya acceleration gitu ya. Harsh acceleration gitu. Harsh braking. Nah, itu data itu sebetulnya diminta oleh Kementerian Perhubungan. Nah, itu diwajibkan oleh semua pemain transportasi publik. Nah, kita membantu itu karena sistem kita kan fleksibel ya untuk integrasi. Kita bantu untuk koneksi dengan Kementerian Perhubungan. Kemudian kami juga punya logistic service integrator. Jadi end-to-end logistik platform, termasuk ini bisa mengatur assignment dari kendaraan yang mengirim barang begitu ya. Kemudian termasuk kita ada selain route planning juga ada route optimization. Jadi kami memberikan rekomendasi rute terbaik. Jadi misalkan hari ini ada 100 order nih, order paket nih di saya gitu kan. Saya akan ngirimnya ke alamat mana dulu nih gitu kan. Ada alamat-alamatnya. Nah, itu sistem kita akan plotting mana dulu nih yang paling efisien. Nah, gitu. Salah satu otomatis ya dari sistemnya. Otomatis dari sistem. Itu salah satu yang di logistik. Mungkin ada satu lagi use case yang di Port and Marine ya. Nah, Port and Marine yang tadi sempat saya mention yaitu monitoring lokasi kapal menggunakan teknologi hybrid, kemudian fuel management. Nah, di kapal ini setelah kan kami itu sering ya ini dapat feedback dari customer gitu, kita ngobrol di customer itu problemnya apa sih gitu. Kita sebetulnya senang kalau dapat itu kan, karena kita bisa memberikan inovasi dan solusi. Nah, ternyata di industri marine ini operasional yang paling besar itu adalah fuel, penggunaan bahan bakar karena misalkan ketika ada ombak terus arah anginnya berlawanan gitu dengan arah kapal, nah itu kan engine harus lebih kuat ya bekerja lebih keras. Nah, itu ada pengaruhnya juga untuk fuel consumption-nya. Jadi di situ kita buat untuk monitoring itu fuel management. Kemudian kita juga punya haulage management system yang sudah diimplementasikan di Malaysia, di salah satu port juga di Malaysia. Jadi untuk pengaturan pengambilan kontainer dan sebagainya itu sudah berdasarkan sistem gitu. Itu contoh use case ya. Luar biasa ya. Oke. Apa tren terbaru yang saat ini mempengaruhi teknologi AI, IoT dan manajemen armada secara umum di industri? Dan bagaimana Transtrek beradaptasi? Oke, sebenarnya mempengaruhi di industri terkait teknologi AI ini tentunya dengan dorongan digitalisasi ya. Karena sekarang kan dulu beberapa tahun gini ya, kan trennya industri 4.0 gitu ya. Jadi pemerintah juga mendorong untuk setiap industri itu untuk digitalisasi. Nah, setelah digitalisasi ini semua perusahaan sepertinya berlomba-lomba untuk membuat aplikasi nih mereka. Sistemnya harus online semua gitu kan. Nah, setelah semua terdigitalisasi ada di internet. Nah, ini akan mempengaruhi AI sebetulnya. Nah, AI ini nanti akan bisa berkembang lebih pesat ketika data itu sudah banyak sebetulnya. Nah, ketika data itu banyak, nah tren berikutnya adalah integrasi data. Misalkan nanti perusahaan-perusahaan tadi sudah online semua sistemnya. Nah, bagaimana nih mengintegrasikan semua sistem itu? Mungkin di satu perusahaan itu sistemnya banyak gitu kan, dia punya banyak aplikasi gitu yang terpisah-pisah. Nah, tantangannya bagaimana kita menyatukan data itu gitu kan. Termasuk di Transtrek itu kita sudah mempunyai data alat IoT, mungkin customer kita sudah punya ERP sendiri begitu kan, sistem manajemen sendiri. Bagaimana kita mengintegrasikan? Nah, itu juga jadi pengaruh juga ya ke depannya. Nah, dari data yang sudah bisa saling terintegrasi, nanti kita akan bisa olah atau analisis data untuk menjadi prediktif dan preventif data. Nah, ini juga tren juga sekarang itu
predictive maintenance seperti itu. Jadi kita sebelum ada maintenance kita sudah tahu nih apa yang harus prediksi, bahkan di level stok pun juga gitu kan. Jadi di stock management juga ada prediksinya. Nanti ini prediksi yang bakal harus kita stok yang lebih banyak tuh yang bagian mana gitu. Nah, itu data-data prediktif. Nah, kemudian otomasi proses dengan edge computing. Nah, ini juga tren juga sekarang ya sistemnya harus serba otomasi ya, sistemnya otomasi. Nah, dan juga ada edge computing. Edge computing itu pemrosesan tapi yang ada di ujung gitu ya. Misalkan Transtrek punya device IoT device tadi, pemrosesannya itu ada di IoT device-nya. Nah, ini biasa kalau di Transtrek kita pakainya kalau yang ada processing banyak seperti image processing gitu ya, yang tadi deteksi DMS kelelahan gitu kan, itu di dalamnya ada edge computingnya, di mana si alat ini bisa melakukan algoritma di situ gitu ya, dan sudah di-embed dengan AI juga di dalamnya, jadi bisa melakukan di dalam hardware-nya gitu. Ini itu edge computing. Kemudian tren berikutnya ya terkait sustainability dan efisiensi energi gitu ya. Dan tentu ya Transtrek juga harus mengikuti tren ini ya. Salah satunya kita punya produk green technology tadi. Dan tren berikutnya yaitu keamanan data dan privasi tentu ya. Karena semakin banyak data di internet, nah kita juga harus semakin aware ya tentang keamanan data. Betul. Ya. Lalu bagaimana Pak Transtrek tetap berada di garis depan inovasi dan mendorong evolusi industri? Apa strategi? Oke, supaya tetap di garis depan ya tentu kita harus balik lagi ke inovasi dan teknologi tadi ya. Nah, jadi kita menyediakan resource memang yang fokus untuk R&D. Jadi kita itu ada tim khusus research gitu. Kita sediakan, kita alokasikan itu. Nah, kemudian strategi berikutnya ya tidak hanya dengan teknologi yang terbaru gitu ya dari hasil-hasil riset kita. Tentu kita juga harus kolaborasikan dengan kebutuhan market gitu kan. Karena kadang teknologi yang canggih gitu kan belum tentu bisa menyelesaikan masalahnya customer gitu kan. Jadi kita harus inline-kan dengan kebutuhan market. Nah, itu salah satu strategi kami, dan tentu kita juga kerjasama dengan pihak-pihak di luar eksternal ya, seperti university tadi gitu kan. Mereka punya banyak resource untuk penelitian gitu, dan teknologi yang awal gitu kan. Sebetulnya kan teknologi IoT dan AI kalau dilihat dari sudut pandang akademis kan itu teknologi yang sudah lama ya, yang baru booming di industri. Tapi orang-orang akademis itu researchnya kan sudah lama. Nah, sudah dari dulu itu kan, udah puluhan tahun bahkan kan. Nah, kita harus gandeng ini akademisi, researcher ya, itu supaya kita selalu terupdate dengan teknologi-teknologi terbaru. Nah, itu salah satu. Untuk mengimplementasikannya di industri juga. Industri, ya betul. Nanti kita bawa lagi ke yang tadi ya, kebutuhan user itu apa gitu. Nanti apakah teknologi ini yang cocok atau yang mana? Ujung-ujungnya teknologi-teknologi tadi itu untuk menjawab kebutuhan customer atau user. Betul. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masyarakat lah gitu ya. Betul. Ya. Menurut Pak Pujut, bagaimana teknologi AI dan IoT akan terus mempengaruhi sektor transportasi dan logistik dalam dekade mendatang? Jangka dan panjangnya ya. Bagaimana peran Transtrek dalam membentuk masa depan kedua sektor ini? Kalau kita bicara beberapa dekade ke depan gitu ya, mungkin ya sektor transportasi ini pasti akan ada perubahan gitu ya. Kalau di luar negeri sana kan sudah mulai banyak autonomous driving gitu ya, kendaraan-kendaraan otonomus. Nah, mungkin juga nanti berapa puluh tahun gitu kan itu bisa diimplement di Indonesia juga begitu kan. Nah, itu juga mungkin itu perkembangan juga nanti di transportasi. Dan juga kemarin saya pernah visit ya ke lembaga research yang di luar. Itu mereka juga mengembangkan komunikasi antar kendaraan gitu. Jadi memang nanti itu ketika sistem otonomus itu sudah jalan,
kendaraan itu akan saling berkomunikasi. Nah, jadi untuk lebih aman kan, lebih safety, tidak ada collision atau kecelakaan gitu, karena kendaraannya sendiri sudah bisa ngobrol begitu. Nah, itu pengembangan ke depan itu ke arah situ. Nah, ya Transtrek akan mendukung, pasti kita akan mendukung teknologi-teknologi itu berkembang, dan kita harus menyiapkan support untuk perangkat-perangkat tersebut gitu ya. Nah, termasuk itu yang di sisi transportasi. Kemudian yang di sisi logistik tentu akan ada, sekarang logistik sudah mulai banyak yang digitalisasi, nanti itu akan full supply chain itu akan saling terintegrasi gitu ya. Itu mungkin next ke depan, yaitu supply chain integrator. Makanya Transtrek sudah punya tagline duluan ya, supply chain integrator, karena kami melihat itu ke depan pasti sektor logistik itu akan berkembang ke arah digitalisasi yang dan sistem otomasi juga. Jadi semua end to end logistik semuanya terhubung. Gitu. Kalau yang tadi Pak Puju mention itu komunikasi antar kendaraan, mungkin apa ya, smart car atau vehicle to vehicle communication kali ya? Iya, vehicle to vehicle. Jadi memang di dalamnya itu sudah orangnya tidak perlu beraktivitas mengemudi, tapi yang mengemudi itu kendaraannya sendiri, dan dia bisa di radius berapa gitu ya, dia bisa mengenali ini kendaraan mana. Jadi mereka nanti akan koordinasi, misalkan ada di persimpangan gitu ya, yang jalan duluan yang mana. Nah, itu sudah mulai di riset tuh. Hal-hal seperti itu. Iya, betul. Saya pernah baca juga ada V2X, vehicle to everything lagi Pak Puju, bukan lagi vehicle. Oh, betul. Saya waktu itu pernah kalau ke luar negeri mungkin sudah waktu itu saya ke China itu dan mungkin beberapa negara lain juga. Kan kalau kita lagi mengemudi, kemudian ada mapnya kan di mobil gitu ya, biasanya ada mapnya. Nah, tadi betul yang vehicle to everything. Nah, salah satunya itu untuk traffic light. Bahkan traffic light itu terkoneksi dengan mobilnya. Jadi si mobil ini tahu ini detik keberapa. Nah, itu di luar negeri sih udah ada. Nah, mungkin di Indonesia ke depannya juga ke arah situ juga sih. Mungkin kalau pemberitahuan ada kecelakaan di depan, ada kemacetan panjang di depan juga mungkin bisa juga. Bisa, ya? Iya betul. Untuk kita bisa. ngambil rute yang mana nih gitu kan ibaratnya. Iya betul. Jadi ketika sistem mendeteksi ada kecelakaan, nah kita nanti akan diberikan rekomendasi, mungkin bisa lewat jalur sini gitu. Ya, itu perkembangan teknologi. Oke, sebelum kita memberikan kesempatan ya bagi peserta webinar untuk bertanya, karena saya lihat nih kayaknya udah banyak banget Pak Pujut yang bertanya ya, yang sudah tidak sabar. Oh, banyak yang katangan. Barangkali dari Pak Pujut bisa memberikan harapan atau closing statement ya untuk di tahun 2025. Ya, oke. Tentu harapannya bagi Transtrek di 2025 ini adalah momen untuk kita terus berinovasi, tentu ya, dan kita bisa merealisasikan apa yang sudah kita rancang juga sebelumnya, kemudian teknologi-teknologi yang kita ciptakan itu tepat guna sesuai dengan kebutuhan customer kami, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di customer kami itu bisa diselesaikan dengan teknologinya kita gitu ya. Dan tentu harapannya teknologi Transtrek ini dapat bermanfaat untuk berbagai industri tadi ya, supaya bisnisnya bisa semakin optimal lagi seperti itu. Dan mungkin untuk closing statement, mungkin saya berbicara terkait inovasi gitu ya. Jadi inovasi itu bukan hanya soal sesuatu yang baru, tapi inovasi itu adalah bagaimana kita menemukan cara untuk membuat perubahan yang lebih baik gitu ya. Nah, itu perubahan untuk membuat sistem lebih efisien, untuk mengoptimalkan operasional dari industri seperti itu. Nah, mungkin juga untuk Bapak Ibu peserta webinar yang dari industri, mungkin ke depan juga bisa berkolaborasi dengan Transtrek untuk membangun inovasi, karena inovasi itu ya tadi akan lebih mudah kita raih ketika kita saling berkolaborasi gitu. Mungkin itu dari saya, Bu. Nampaknya kita harus mengabadikan momen dulu ya,
mengabadikan momen yang indah ini bersama Bapak CTO kita. Panitia sudah siap untuk kita ngambil foto dokumentasi sebelum kita ke sesi selanjutnya. Sudah ya? Saya hitung ya. Pak Puyut, barangkali kita foto dulu. Boleh. Ini kita ke kamera yang. Oke. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup ya? Oke, sekarang foto dokumentasi sudah. Sekarang kita akan memberikan kesempatan ya bagi peserta webinar yang ingin bertanya kepada Pak Pujut ya. Di sini saya sudah mendapatkan Selamat siang. Beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ada dari saudara Nanda Mutia. Ya, saya sambil bacakan Pak Pujut ya. Dengan semakin kompleksnya sistem Transtrek berbasis IoT yang terhubung, bagaimana kita dapat memastikan bahwa data yang terintegrasi dari berbagai sumber, misalnya kendaraan, pengelolaan trafik, sistem logistik, dapat dianalisis secara holistik dan tidak terjebak dalam silo data yang terpisah, yang dapat menghambat wawasan yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke. Silakan Pak Pujut. Ya, kalau datanya semakin kompleks, tentu sistem analitiknya juga akan semakin kompleks juga ya. Nah, jadi meskipun di Transtrek itu datanya juga cukup banyak gitu ya secara IoT. Nah, itu kita akan melakukan normalisasi data dahulu gitu ya sebelum kita olah. Jadi memang data-data yang relevan terkait apa tujuan kita membangun sebuah sistem ini. Misalkan kita mempunyai data historical perjalanan dari kendaraan gitu kan. Nah, ini misalkan kita mau membuat predictive maintenance. Nah, itu harus ada data pendukung lainnya gitu ya, data pendukung lain. Nah, ini kita harus cari sumbernya. Misalkan ya kita ambil dari vehicle maintenance system kita. Nah, nanti di situ akan kita lihat seberapa sering dia maintenance, part apa saja yang sering di maintenance. Nah, jadi kita selain normalisasi data, kita juga harus menambah dataset ya, istilahnya menambah dataset yang memang relevan gitu ya. Nah, kalau ada istilahnya datanya itu terlalu jauh gitu ya, tidak ada penghubungnya gitu, atau tidak ada data yang berrelasi, nah itu memang akan mempersulit untuk sistem kita mengambil keputusan karena tidak ada relevansi datanya. Begitu. Selanjutnya pertanyaan kedua ya dari saudara Joko S. Bagaimana industri transportasi dapat mengintegrasikan teknologi AI dan IoT untuk menciptakan solusi transportasi yang benar-benar inklusif, memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi canggih. Ini lebih ke connectivity ya sepertinya ya pertanyaannya. Lebih ke connectivity ya untuk daerah-daerah yang kurang terjangkau dari sisi jaringannya, komunikasinya lah. Ya. Jadi memang salah satu challenge atau tantangan di IoT, karena kan idenya Internet of Things, semua terhubung ke internet gitu ya. Yang menjadi tantangan adalah connectivity, yaitu konektivitas bagaimana mengakses internetnya itu sendiri gitu ya. Seperti contohnya yang tadi di-mention adalah di daerah-daerah pedalaman yang mungkin tidak ada koneksi ya. Nah, maka dari itu di Transtrek itu kita mempunyai sistem hybrid itu tadi. Nah, sistem hybrid itu selain kita menggunakan seluler untuk connect ke internet, nah kami itu juga menggunakan satelit. Nah, sebetulnya ada beberapa teknologi yang kita punya juga seperti NB-IoT, kemudian LoRaWAN. Tapi itu lebih kita pakai bukan yang untuk cross border, tapi untuk misalkan satu area gitu ya. Satu area yang membutuhkan private network, nanti bisa kita install sebagai menggunakan LoRaWAN seperti itu.
Tapi yang paling banyak ya kita menggunakan seluler karena sudah ada di mana-mana. Ya tantangannya ya tentu connectivity dan kita menggunakan hybrid tadi, teknologi hybrid. Dan sekarang rasanya perkembangan teknologi satelit itu juga cukup masif ya, karena kan sudah ada tuh internet satelit yang cukup murah kan, cukup murah yang dari yang kemarin rame. Nah itu juga salah satu teknologi yang bisa membantu IoT di daerah-daerah terpencil juga. Bahkan kami pernah menemukan itu pernah ada customer kami itu yang sudah punya koneksi satelit di kapal gitu kan. Jadi kita bagaimana connect ke satelitnya mereka. Nah, seperti itu. Di pertambangan juga udah ada yang pakai loh Pak Pujit. Oh, di pertambangan ya. Iya, itu salah satu perkembangan teknologi sih ya. Karena ya tuh koneksi satelit cukup sangat membantu lah untuk perkembangan IoT ini. Untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau. Iya, yang tidak terjangkau oleh seluler. Bahkan dulu itu kita juga pernah dapat ada customer kami itu yang dia monitoring bahan-bahan tower untuk 4G. Jadi di daerah itu belum ada 4G nih. Dan dia kan ingin ngebangun tower 4G-nya. Nah, itu dimonitoring pakai alatnya kita dengan teknologi hybrid tadi. Jadi perjalanan materialnya itu bisa tepat di lokasi tersebut gitu. Nomor 2. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saudara Farahia Putri. Seiring dengan implementasi IoT untuk memonitor kondisi kendaraan dan infrastruktur, bagaimana kita dapat mengatasi masalah terkait privacy data, terutama dalam hal pengumpulan data pribadi dan perilaku pengemudi yang digunakan untuk personalisasi layanan atau pengoptimalan rute. Apa batasan etis yang harus diterapkan pada teknologi ini? Nah, ini menarik terkait privasi data, betul. Makanya ketika kita menggunakan contohnya generatif AI ya yang sekarang, mereka itu memberikan layanan yang kita bisa data trainingnya itu private, yaitu hanya punya kita saja gitu, tidak akan bisa diakses ke yang lain. Nah itu layanan-layanan itu sudah memberikan seperti itu, termasuk juga di Transrec gitu ya. Jadi kita personalize by customer gitu. Jadi yang akan kita lakukan modeling itu, misalkan kita membuat modeling di PTX gitu ya. Nah nanti ya data-datanya mereka saja yang akan kita jadikan training dan lain sebagainya, dan itu untuk PTX itu saja gitu. Nah kemudian terkait mungkin tadi kan ada yang driver behavior begitu ya, yang nge-capture kelelahan driver, kan ada gambar drivernya. Nah itu biasanya memang company-company yang sudah berkontrak ya dengan drivernya. Jadi drivernya memang kendaraannya punya perusahaan itu, kemudian drivernya juga karyawan perusahaan itu, sehingga ya datanya diperuntukkan oleh perusahaannya saja begitu. Jadi lebih yang kita tekankan yaitu tadi sudah mulai ada modeling yang sifatnya private per company seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara KD. Ada 2 nih Pak Pujit. Oke, yang pertama dulu ya, barangkali. Ini sepertinya orang IT nih. Bagaimana dalam menghadapi potensi serangan DDoS yang menargetkan perangkat IoT atau jaringan mereka? Yang kedua, satu-satu dulu Pak Pujit, langsung dulunya aja ya. Ya boleh. Yang kedua, apakah ada deteksi dan perlindungan terhadap serangan man in the middle dalam komunikasi antara perangkat dari server? Saya udah lama nih dengar kalimat DDoS dan man in the middle nih. Udah zaman kapan ya? Ya. Zaman kuliah. Tentu yang kalau kita punya network atau jaringan gitu ya, kita pasti akan ada firewall-nya gitu ya. Jadi untuk mendeteksi ketika ini terdeteksi serangan DDoS yang diserang terus-terusan gitu ya, sehingga trafficnya penuh dan lain sebagainya, sehingga sistemnya tidak kuat, akhirnya down gitu ya. Nah itu kita harus ada firewall di depan, dan firewall itu biasanya ya berlapis. Jadi ya itu salah satu untuk mengatasi tidak adanya DDoS. Dan juga
sebenarnya menarik juga di dunia security itu juga sudah ada AI-nya juga. Jadi kita bisa deteksi, misalkan sudah ada berapa traffic yang masuk, ini potensi untuk DDoS nih, kita bisa langsung blokir. Nah, kita bisa blokir. Iya, secara otomatis karena kan dia sudah bisa learning juga. Nah sekarang itu kan sudah banyak ya tools-tools firewall yang kalau kita belajar ya itu sifatnya free gitu, kita bisa pakai gitu ya, bisa adopsi. Nah, tentu kita ada deteksi untuk DDoS. Kemudian ada serangan man in the middle gitu ya. Ini menarik juga karena idenya adalah ada sesuatu pihak ketiga ya yang mengambil data di tengahnya gitu ya. Nah, kita itu sering mengimplementasikan kalau yang komunikasi antar device itu yaitu kita menggunakan protokol, dan protokolnya itu custom protokol. Selain protokol yang di layer network, kita juga punya protokol data. Jadi dua kali ada protokol yang di layer network dan juga ada protokol yang di sisi data. Jadi datanya itu ya akan kita encode lagi, kemudian selain di encode ada sistem enkripsinya, dan dari situ semua itu sistemnya custom. Jadi kalau di IoT misalkan saya buat device misalkan salah sensor untuk temperatur gitu misalkan. Nah, sensor temperatur ada koneksi ke internet. Nah, karena ini alat saya bisa membuat protokol data saya sendiri. Jadi susunan datanya itu saya sediakan sendiri, termasuk algoritma untuk enkripsinya. Nah, itu salah satunya. Jadi begitu nanti ada yang ambil data, ya mereka harus tahu key-nya, tahu kuncinya, kemudian tahu decodernya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu sih. Pokoknya berarti tidak perlu khawatir ya mengenai keamanan data, karena di Transtrek sudah dipikirkan lah ke arah keamanan datanya ya Pak Pujut ya. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir nampaknya Pak Pujut. Ya, dari saudara Aris Yudianto, namanya mirip kembar sama Pak Pujut ya. Dari saudara Aris Yudianto. Bagaimana cara Transtrek dalam mengatasi dampak lingkungan dari implementasi IoT di bidang industri, seperti penggunaan energi yang berlebihan dan limbah elektronik yang dihasilkan? Apakah sudah ada prosedurnya? Ya, mengenai limbah elektronik nih nampaknya Pak Pujut. Pengelolaan limbah elektronik ya nampaknya. Ya, sebenarnya kalau kami malah mempunyai customer itu yang dia juga membawa limbah. Jadi limbah itu ketika dia dibawa ke tempat pengolahan dan lain sebagainya itu dia dimonitoring juga. Apalagi yang limbah B3 itu wajib dan harus terkoneksi ke Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Nah, kemudian kalau di Transtrek ya tentu kami meminimalisirnya ya dengan menggunakan teknologi-teknologi yang low energy gitu ya, yang baterainya tidak gede begitu ya. Jadi kita kan ada tuh device sensor yang kecil hanya segini, tapi bisa 5 tahun. Nah, itu salah satu, kalau ganti-ganti baterai kan ya ini juga kan. Nah, itu jadi limbah juga. Nah, itu salah satu cara kita untuk supaya lebih aware dengan lingkungan ya, yaitu dengan sistem elektronik yang low energy. Mungkin itu. Oke. Baik, tadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal ya, bahwa 3 orang penanya terbaik yang telah dipilih oleh panitia kami akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek. Di sini tim kami sudah memilih orang-orang beruntung pada hari ini untuk sesi tanya jawab ya. Selamat kepada yang pertama Saudara Nanda Mutia, yang kedua Saudara Farahia Putri, dan yang ketiga Saudara Joko S. Ya, ketiga nama tersebut berhak mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek. Nanti akan dihubungi oleh tim Transtrek ya. Oke. Selanjutnya Pak Pujut, tadi kan saya sudah berjanji nih, akan ada door prize voucher belanja di Alfamart ya bagi 5 orang yang beruntung.
dengan kita akan mengundi 5 nama. Nah, Oke. kita akan mengundi 5 nama orang yang beruntung yang akan mendapatkan voucher belanja di Alfamart dengan total Rp1.500.000. Wow. Untuk 5 orang pemenang dengan masing-masing akan mendapatkan Rp300.000. Oke, kita spin ya. 1, 2, 3. Oke. Saudara Ali bpn@gmail.com. Saya hitung ya. Tulis hadir ya kalau ada ya. 1, 2, 3. Tidak ada ya. Oke. Jadi harus tulis hadir ya. Harus respon ya. Harus respon untuk menunjukkan bahwa orang ini masih ikut gitu kan sampai akhir. Oke. Satu kali lagi. Masih nama pertama. 1, 2, 3. Saudara Agus M ya. Apakah hadir? 1, lagi nyari 2, 3. Oke, nggak ada. Lagi nyari ini tombol chatnya yang mana nih, chat? Hadir. Gimana nih? Saudara Ahmad Prayogi. Apakah hadir? Agus oke ya? Saudara Agus M oke ya? Oke, berarti nama pertama udah ya, Agus M, berarti sekarang nama kedua nih. Ahmad Prayogi ada ya? Oke. Berarti udah 2 ya. Agus M, Ahmad Prayogi. Sekarang nama ketiga. Nama ketiga 1, 2, 3. M Faris, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ada hadir. Selamat sudah. Oke, sekarang nama keempat. Wah, kalau ada Pak Wujud cepet nih Pak Wujud. Biasanya lama ini. Biasanya lama. Saudara, siapa tuh? Apa tuh? Siapa tuh? Hotband. Saudara Hotband ya. 1. Udah saya jadi ketawa nih. Hotband. 1, 2, 3. Nggak ada. Oke. Masih nama ke berapa nih? Keempat. 1, 2, 3. Gabriela. Saudara Gabriela. Adakah? Saudara Gabriela? Tidak ada ya? 1, 2, 3. Oke, gugur. Satu kali lagi. Saudara Ridarwati. Ada ya? Hadir? Oke. Satu lagi ya, satu nama terakhir ya. Satu nama terakhir alias nama kelima. Saudara Farhan SP hadir? Oke, sip. Kita sudah mendapatkan 5 nama ya. Selamat kepada 5 nama tersebut akan mendapatkan masing-masing voucher belanja sebesar Rp300.000 yang nantinya akan dihubungi oleh Transtrek ya, oleh panitia dari Transtrek. Oke. Nampaknya kita sudah berada di penghujung acara Pak Wujud. Saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan ilmu dan waktunya pada webinar hari ini. Iya. Saya juga ucapkan terima kasih pada peserta webinar yang telah hadir sampai sore hari ini ya, kepada Transtrek dan kepada panitia yang bertugas. Saya akhiri webinar pada hari ini. Selamat sore. Sore.